1000 singa akan kalah dalam pertempuran ketika dipimpin oleh seekor anjing. Tapi cukup 10 ekor anjing untuk memenangkan pertempuran yang dipimpin oleh seekor singa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersama-sama kita Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Tomohon. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, saya kenal ini namanya Jaya. Iya, alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sekarang sudah berapa lama sebenarnya saya menunggu ini Ketua BEM Teknik ini tiba di studionya Tomohon Channel. Tapi alhamdulillah kita bisa lepas masker aja ya Oh iya. supaya lebih jelas suaranya. Oh ini Supaya sini. ya, supaya apa namanya, pemirsa bisa mendengar juga apa yang disampaikan. Kita perkenalan dulu lah. Ya, mungkin bisa disampaikan dari yang saya tahunya dari teknik sipil, eee, asalnya dari mana, basicnya gimana, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Hasdi Wijaya, selaku Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Trisakti Mamuju, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2018. 18 ya. Eh, Sebelumnya saya saya juga baru beberapa bulan menjabat sebagai Ketua BEM. Alhamdulillah sudah beberapa. Gitu ya. Iya. Kemarin pemilihan kemarin ini ya, bulan berapa tuh? Bulan 3. Bulan 3. Bulan 3. Terus pelantikannya? Beberapa minggu setelah Oh langsung ya, nggak berselang lama. iya, Setelah itu program kerja? Sudah? sudah. Alhamdulillah salah satu program kerja kami itu sudah terlaksana alhamdulillah, yaitu buka puasa bersama anak yatim Oh yang gitu. dilaksanakan di bulan Ramadan kemarin. Oh iya, saya monitor juga itu, Iya. di rumahnya Pak Wakil. Iya. Kenapa bisa sampai ke rumah Pak Wakil? Sebenarnya kemarin kita itu ingin adakan di kampus, Mhm. tapi mengingat karena kampus Mamuju itu baru-baru ini Oh gempa ya? tergempa, Oh ya ya ya. terdampak gempa, kemudian dialihkan ke kampus tadi kita melaksanakan perkuliahan dan Mhm. akhirnya kita, karena kita bersama anak yatim buka puasanya, jadi untuk mobilisasi anak yatim ke kampus tadi itu ya, kita terkendala di mobilisasi. Maka Mhm. dari itu kita, mencari celah supaya ini kegiatan bisa terlaksana, tapi kita tidak, tempat kegiatannya kita ini bisa maksimal. Kita melihat, beberapa gedung yang ada juga di Mamuju terdampak dan Mhm. salah satunya yang bisa kita manfaatkan itu kantor, eee, rumah jabatan lama Rumah jabatan lama. Pendopo ya, Iya, Wakil Bupati? Ya 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 ya. Terus periodenya 1 tahun juga? 1 tahun. Mmm. Terus apa lagi yang bisa diceritakan? Mungkin, eee, apa sih yang membedakan ini? Saya tahu ini Jaya ini populer juga ini di Fakultas Teknik ini. Iya iyalah, secara kan sebenarnya ini, orang nomor satu mahasiswa di Fakultas Teknik. Apa sih yang membedakan kalau kita berandai-andai dengan, fakultas yang lain ini? Ya biasanya kan teknik itu identik dengan banyak yang gondrong, orang-orangnya cuek, tapi mungkin sekarang nggak terlalu gitu ya, sudah banyak perubahan ini gara-gara 4.0 atau gimana menurut Yaya? Kalau menurut saya di Fakultas Teknik itu ada 2 yang kita junjung tinggi di sana itu. Yang Mmm, pertama itu kita junjung tinggi yang namanya solidaritas. oh sudah duta, Solidaritas yang kita utamakan, yang kemudian kedua senioritas. senioritas, Penghargaan antara senior terhadap junior, penghargaan mhm, terhadap
junior terhadap seniornya, Ya, kemudian senior menganggap diri sebagai senior untuk junior-juniornya, ya. untuk mengarahkan adik-adiknya lebih baik lagi, Itu yang membimbing adik-adik. terbangun Nah, ya? itu yang terbaik. Ya, 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 ya. Kemudian untuk pembeda di fakultas teknik dengan fakultas yang lainnya, saya rasa dari setiap fakultas itu mempunyai perbedaan masing-masing. Iya, ada keunikan Nah, ada pasti keunikan masing-masing. tersendiri dari setiap fakultasnya. Dan ketika dikatakan fakultas teknik identik dengan gondrong, Ya, ya seni atau apa ini? kalau itu mungkin doktrin yang dari awal-awal ya, dari kampus-kampus luar juga itu kan identik dengan gondrongnya. Karena biasanya kalau umpamanya di kampus, kita mendapati teman-teman, "Wah, ini anak teknik, gondrong." Tapi tidak selamanya seperti itu. Hmm. Ya, 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 ya. Artinya, teknik itu dikenal juga biasanya ya, ini biasanya, ospeknya keras. Apa iya begitu? Apa iya di mana, apa kita sharing ya? Ya, Apa iya pengkaderannya memang harus begitu? Atau memang, tercipta solidaritas dan senioritas, ini kan sebenarnya satu yang membanggakan ya. sebenarnya. Karena saat-saat sekarang ini sudah banyak orang yang tidak lagi taat dan hormat kepada seniornya, bahkan kepada orang tua sendiri kadang-kadang ya kayak anggap teman itu. Gimana sih itu? Kalau dikatakan, apa namanya, pengkaderan atau speknya di teknik itu keras, saya rasa, itu sedikit, apa namanya ya, tidak karena Hoaks itu ya, ya, hoaks? karena biasanya saya mengalami pengkaderan juga itu ya, sama seperti fakultas-fakultas lain yang Iya, melaksanakan pengkaderan umum lah ya? umumnya. Nah, kemudian ketika dikatakan fakultas teknik itu keras, memang iya keras. Mmm, Keras dalam apa? Keras dalam memilih, apa, mengambil tanggung jawab, mmm, keras dalam mengambil keputusan, mmm, konsisten pada pendiriannya. gitu ya? Nah, itulah yang kami ajarkan terhadap junior-junior kami, Mmm, dan begitupun dengan kami, dengan mmm, senior-senior, eee, senior-senior di atasnya mahasiswa sekarang, mhm, 2019, 2018, kami iya, pun mendapatkan, apa namanya, didikan-didikan seperti itu terhadap senior-senior kami. begitu ya. Karena ada anunya ya, yel-yelnya ya. Iya. Bagaimana yel-yelnya itu? Biarkan untuk mahasiswa baru nanti yang Oh, membuat yel-yel. nggak usah di-publish di sini. Iya. Biasanya saya dengar teknik sampai mampus. Wah, teknik sampai mampus. Iya, memang harus mampus ya supaya masuk teknik ya? Kalau teknik sampai mampusnya itu harus digarisbawahi sebenarnya, Iya, Pak. iya. Mampusnya itu dalam hal apa? Alah itu ya, ini Iya, semangatnya iya ini yang luar biasa ini. semangatnya kita harus sampai mampus, Ya, kemudian, apa namanya, itu yang tadi saya katakan ya, bahwasanya mengambil keputusan, apa semua itu kita mmm, harus betul-betul, mampusnya ini kita betul-betul, apa namanya, konsistenlah seperti itu. gitu ya. Iya, Memang ini ya, semangatnya itu iya ya. semangatnya itu yang kita perlukan. Apa sih biasa istilahnya itu, fighting till the end. Iya, Ini sampai mampus. iya, mungkin itu bahasa Inggrisnya Iya. ya. Terus, sebagai ketua BEM, ada kemudahan nggak sih? Dari misalnya, adakah kemudahan kita dapat itu kalau kita jadi ketua BEM? Dari mungkin dosen, atau, pengurus kampus, atau teman-teman yang lain, atau juga bisa cewek-cewek juga suka itu kalau ketua BEM, itu gimana sih dia? Kalau itu kemudahan dalam segi, apa namanya, Mmm, dalam dunia kampus itu sebenarnya ya sama saja perlakuannya terhadap, mahasiswa-mahasiswa lainnya. Tapi di menjadi sebagai ketua BEM yang saya rasakan itu kita, apa namanya, betul-betul dituntut untuk bertanggung jawab. menjawab ya? Ya, bertanggung jawab dalam hal apapun itu di, apa, terkait dengan, fakultas teknik sendiri. Mmm, Nah, karena ya apalagi kita mengalami dalam kondisi seperti ini COVID-19, ya iya, segala keterbatasan kita laksanakan. iya, Jadi, itulah salah satu, apa namanya, kendala-kendala dalam melaksanakan program iya. kerja, kemudian Justru itu jadi iya, tantangan, iya Bang. tantangan. Karena di periode sebelumnya periode transisi. Iya,
Dari kuliah yang normal Ya. ke new normal. Iya, saya akrab juga dengan Yuni. Yuni mantan ketua BEM Iya, yang lalu mantan ya? iya, mantan ketua BEM Iya, yang saya lalu. kenal. Dia, apa namanya, dia juga berusaha supaya memang, kepengurusan BEM itu berjalan. Alhamdulillah ya termasuk pengkaderan sampai Jaya ini bisa harus melanjutkan. Iya. Ya, alhamdulillah di masa sebelumnya, ya program kerja terlaksana, tapi ya itu, dengan segala keterbatasan karena ya pandemi. BEM ya, Iya. harus pintar-pintar memilih ini, kegiatan Iya. ini. Iya, karena, eee, yang belum jalan apa saja? Kalau belum jalan itu masih ada beberapa kegiatan, di antaranya, teknik peduli. Ini peduli. Teknik peduli, teknik mengabdi. Teknik peduli itu gimana itu? Teknik peduli itu Konkretnya itu lingkungan atau lingkungan, sosial atau eee, sebenarnya lebih jelasnya teknik mengabdi. ngabdi? Iya, kita jadi, betul-betul mengabdi terhadap masyarakat, kita turun langsung ke masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, kemudian mengembangkan apa-apa yang bisa kita kembangkan sesuai dengan disiplin ilmu. Gitu ya, Iya. kayak KKN ya? Iya, semacam KKN, tapi ini waktunya mungkin sekitar 2 mingguan. Kemudian ada Teknik peduli, eee, teknik mengabdi. iya, kemudian ada juga seminar, kita laksanakan nanti seminar keteknikan, kemudian kelas-kelas malam kita laksanakan, kita belajar AutoCAD, Gitu? iya AutoCAD, Oh ada juga? iya RAB, kemudian Tapi kan, AutoCAD ini untuk secara umum mungkin ya? iya ini AutoCAD untuk arsitek kah, iya, untuk sipil, atau mesin? ini Karena secara masing-masing beda fungsinya ini. iya, ini, AutoCAD kita belajar karena untuk mahasiswa baru itu, kita harus memberikan dasar, apa namanya, dasar ilmu pengetahuan di AutoCAD untuk programnya, program Ya, AutoCAD-nya. Nanti setelah naik di semester 3 semester 4 baru menjurus ke jurusan masing-masing. Yang jurus penting ya. iya, yang penting kita punya dasar dulu, nanti dikembangkan di semester ke depan. Dia, kelas malam ya Iya, kelas judulnya ya? malam, iya. Oh, artinya itu di mana tempatnya itu? Kalau tempat kelas malam itu kita, apa namanya, kita seling-seling di beberapa sekretariat. Ada Hmm, di studio arsitektur, ya, kemudian di sekret mesin, kemudian di heeh, sekret sipil, itu sekretnya semua, apa, tidak terlalu jauh satu dari yang lain, karena semua oh, masing-masing di bawah. Desa Iya, di Bambu. Desa Bambu, Oh, tidak didahului juga ya tidak tidak, antara antara duta kampus satu dengan kampus. dengan kampus 2. Iya Ah, ya ya ya. Studio arsitektur, iya, itu studio. studio angkatan berapa atau mungkin satu semuanya punya Eee, satu studio? Kalau studio arsitektur itu studio, untuk jurusan, jadi semua. Jurusan? Semua ya? Iya, semua. Lokasinya di mana sih itu? Di Desa Bambu juga. Oh yang Iya Taruminding itu? iya Lalu Bibing itu. iya. Kalau sipil, Kalau sipil, ke bawahnya lagi sedikit. rumah juga? Iya. Sewa ya? Terus mesin situ juga? Kalau mesin itu, di antara dari sekret sipil dengan studi arsitektur di antaranya. Iya 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 iya. Siapa yang mengajar itu? Mengajar Kelas itu malam? ya senior-senior saja yang kita panggil, bahwasanya kita akan melaksanakan kelas malam seperti ini dengan materinya ini. Ini Nah, target ya ya karena ini belum terlaksana? kalau ini sudah terlaksana, Bu, Oh sudah sudah? beberapa minggu yang lalu. Oh, dia per minggu? Iya, per minggu. Ada target berapa kali pertemuan? Kalau kita di kelas malam ini kita selesaikan setiap satu materi, kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya. Jadi kita adakan ini 1 minggu 1 kali. Kira-kira berapa minggu Eee, rencananya? Kalau rencananya untuk kelas malam ini sampai selesai periode. Oh sampai selesai? Nah, Oh jadi ini sampai animasi berarti itu iya, nanti itu? ini, berkelanjutan, Lanjutan? insyaallah. Oh bisa juga dia karena, yang di arsitektur, dia ulang materi sama di sipil gitu Iya ya? iya, Jadi ndak berkelanjutan heeh. masing-masing jurusan? Oh ya. Nah sekarang apa sih bedanya itu BEM fakultas dengan ketua-ketua jurusan? Atau program-program yang di himpunan ini, Iya, apa bedanya dengan yang di BEM. iya, Kalau di BEM itu kita lebih menjurus ke 3 jurusan ini. Nah, kita iya.
ruang lingkupnya BEM ini ke 3 jurusan. Heeh, Kemudian ketika berbicara tentang, himpunan himpunan HMPS, ya. itu Himpunan Mahasiswa program Program studi, Studi, ya, iya, HMPS itu oke. himpunan di himpunan itu mereka lebih menjurus ke jurusan masing-masing. Mmm, Melakukan, melaksanakan program kerja yang sesuai dengan disiplin ilmu. contoh? Contohnya, apa namanya, kunjungan industri. Oh ya, Kunjungan industri kunjungan kan proyek ya ya. kunjungan proyek. Kunjungan industri di mana? Kalau kunjungan industri, teknik mesin itu sudah Mesin. laksanakan kemarin di PLTU, Oh, iya, di iya masa ya, sebelumnya. mesin produksi ya. Iya, kemudian Di otomotif juga ah, bisa, ke bengkel-bengkel. kalau teman-teman lebih mengarahnya kan teknik mesin itu tidak selamanya masuk di bengkel, apa semua, Iya iya, tapi kan itu satu kesatuan dari teknik mesin. iya. Jadi itu yang membedakan ya. Iya. Kalau di BEM fakultas, membahas 3 jurusan Iya, ini. membahas 3 jurusan. Kalau kita di Ah, BEM itu membahas 3 jurusan, kemudian ketika di himpunan di jurusan itu membahas tentang jurusannya Mas. jurusannya masing-masing. Ah, Ah, insyaallah. Luar biasa Ketua BEM ini. Apalagi yang bisa di-share buat teman-teman? Ini pasti banyak calon-calon mahasiswa atau mungkin anak-anak fakultas teknik, ya, anak-anak teknik lah. ya. Mungkin banyak yang nggak tahu BEM ini, dia juga nggak tahu siapa sih ketua BEM ini sekarang. Iya, Ya, makanya melalui kesempatan ini nanti juga bisa kita share, Instagram-nya ya iya. atau Facebook. Nanti kalau ada yang nanya-nanya bisa di kolom komentar. Ya, kita sampaikan kepada, sahabat-sahabat muda atau Muka Channel. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau, kalau masing-masing ya, masing-masing jurusan punya kunjungan-kunjungan lapangan. Ya, Katakanlah teknik tadi, mesin ke ya, pabrik ya. atau ke industri otomotif. Kalau sipil mungkin bisa ke proyek-proyek, proyek-proyek mungkin ke lab juga, Iya, produksi-produksi beton iya, atau batu alam iya, atau apa sajalah yang berhubungan dengan konstruksi. iya. Nah, kalau mereka sudah ke situ, BEM-nya kemana ini? Ah, begini kalau kita di BEM itu lebih ke menjurus ke, apa namanya, tridharma tinggi, yaitu Ya, pengabdian, eee, pendidikan, kemudian, apa belajar namanya, mengajar. ya, Ya, belajar mengajar, i penelitian, penelitian, pengabdian, kemudian pendidikan. iya, Kita lebih pengabdian. membahas ke situ. Jadi setiap jurusan ini, sudah melaksanakan program kerja yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Hmm, Kemudian di BEM ini melaksanakan setiap program kerja yang menyatukan dari 3 jurusan ini. ya. Jadi kita buat apa, program-program kerja yang bisa menyatukan dari 3 jurusan ini. Kayak yang, teknik peduli itu Iya, ya. teknik peduli. Kita kan ketika membahas teknik peduli Apa ini, apa apa bentuk konkretnya itu, teknik peduli? teknik peduli ini, kita yang seperti yang saya bahasakan sebelumnya, eee, kita melaksanakan program kerja yang betul-betul mengabdi terhadap masyarakat. Hmm, Dan kami juga di Fakultas Teknik, khususnya Fakultas Teknik dari 3 jurusan himpunan mesin, eee, mesin, sipil, arsitektur, itu bisa bekerja sama semua. Kita laksanakan program kerja ini, kita mengabdi terhadap masyarakat. hmm. Di mana itu Untuk lokasinya, lokasinya? nanti kita bahas kembali karena belum ditentukan, karena kita akan melihat satu desa yang betul-betul, itu yang harus kita. Yang keterbelakangan itu? Iya, Kalau yang dibutuhkan pasti ya, eee, yang dekat itu Bella iya, Kopea, Bella, iya, itu perhatian Pemda. iya, Kalau dari segi mahasiswa mampu berkontribusi, saya kira itu hal yang luar biasa. iya. Karena, Pemda perlu juga dibantu, bukan cuma diingatkan saja. Jadi seperti itulah kami jadi, menghadap terhadap masyarakat, tapi tidak, keluar batas. Maksudnya Ya, keluar batas dari, eee, kita masuk di desa dengan catatan untuk ya. untuk mengabdi terhadap masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti. Memang ada yang selain mengabdi ya? Ya, Selain mengabdi ada? ya, kira-kira seperti itu, Pak. Apa itu? Selain mengabdi itu apa itu? Maksudnya Pak, kita
katanya harus kita Iya, mengabdi kita ke mengabdi ke masyarakat, masyarakat. seharusnya begitu. Seharusnya. Berarti ada yang tidak seharusnya. Bisa Itu apa sih kalau selain makan saya bilang mengabdi, apa kira-kira memang kalau ada selain mengabdi itu apa? kalau itu, di sisi lain selebihnya itu ya saya kurang tahu ya karena Iya yang kita banyak juga. laksanakan ini hanya mengabdi. Iya. Karena banyak juga sebenarnya kita punya pengabdian, masyarakat juga kalau dia ndak merasa butuh, mungkin Iya, dia cuek-cuek saja ya. maka dari Padahal sebenarnya banyak juga, saya lihat kegiatan mahasiswa kita hari ini betul-betul pengabdian. Iya, kayak baksos-baksos itu kan sudah iya sudah pengabdian. pengabdi. Kita berbagi takjil atau mungkin peduli terhadap gempa, peduli Covid, saya lihat mahasiswa banyak yang turun ke jalan untuk Iya, itu. Wujud yang paling sederhana itu turun ke jalan. iya, Itu sudah sangat hebat. Yang penting kuliah tetap nomor satu ya. iya, tetap nomor satu. Ya. Iya 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 iya. Terus yang lain apa lagi yang menurut Jaya ini yang bisa di-share kepada teman-teman yang lain? Ya, eee, untuk di kampus Universitas Tembagapura Mamuju, khususnya di Fakultas Teknik juga itu, Pak, it kan sekarang masa penerimaan mahasiswa baru. Ya, Iya, iya, sedikit saya perkenalkan untuk, iya. misalnya, kita juga di fakultas ini sudah terbuka semenjak bulan April kemarin untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin berkuliah di Tomakaka, khususnya di Fakultas Teknik, bisa langsung, apa namanya, mendaftarkan secara online, itu di media sosial ada, di BEM di akun media sosialnya juga BEM Fakultas Teknik ada, di akun Instagramnya ada, di ininya ada, eee, info lebih lanjutnya bisa langsung dihubungi saya di kolom komentar. Oh iya, nanti bisa sahabat-sahabat muda juga menghubungi ketua BM, bisa di Japri juga, Iya, bisa. tapi saya rasa di Facebook juga banyak. Banyak yang Dari yayasan, dari gencar yayasan, juga iya. untuk ini. Ini sebenarnya satu wujud kepedulian kita terhadap perkembangan pendidikan. Iya, Memang ada dampaknya ya buat teknik, kalau misalnya jumlahnya besar atau BEM-BEM sendiri, dampak. ada iya. Ini kepengurusan BEM ada berapa orang? Kalau di pengurusan BEM ini ada 14 orang, 14, iya 14 orang. 14 orang dari nggak ketua, banyak ya? tidak banyak. Karena kan kalau kita di teknik, Pak, Ya. kalau kita di fakultas teknik, setiap program kerja ini yang kerjanya di kepanitiaan. Di kepanitiaan ini kita ambil dari setiap angkatan. Hmm. Jadi untuk saat ini angkatan 2019 yang menjadi panitia, jadi semua angkatan 2019 itu menjadi panitia. Jadi yang bukan, bukan karena dia pengurus BEM dan dia harus menjadi panitia. Oh gitu. Iya, Nanti dia meramu, iya, mengambil siapa dari luar pengurus BEM bisa iya, jadi ketua panitia pada setiap kegiatan. iya, seperti Oh, itu. makanya tidak perlu banyak ya. Iya, Karena memang ini betul-betul eksekutif ini. iya. Pada yang eksekutif. Tidak ada dewan mahasiswanya. Kalau dewan mahasiswa fakultas teknik, Ya, ada. Kalau yang kita, bisa mengevaluasi ketua-ketua BEM ini. kalau mengevaluasi ketua BEM semua fakultas seperti itu, Pak? Bukan, Atau hanya di fakultas teknik itu fakultas sendiri? teknik saja. Kalau Sama Perwa biasanya ya. ya, kalau kita ada DPA, Dewan Ya, Penasehat. ya. Iya, ada, tetap tetap ada Dewan Penasehat. Hmm. Dan Dewan Penasehatnya kita ini itu adalah, demisioner sebelum, Oh ya. gitu. Jadi Dewan Penasehatnya kita ini sekarang, jalur koordinasinya kita ini yang menegur BEM ketika, Ada eee, yang salah? ada yang salah ini ya demisioner BEM atau BEM Oh, sebelum saya. jadi kelompoknya Yuni Iya, yang sudah demisioner, iya, itu, jadi dia masuk dewan pertimbangan, iya, seperti itu Dewan Penasehat. penasehat. Iya, Oh ya baguslah. Supaya jangan bergerak sendiri saja. iya. Nanti ada yang salah. Ada nanti ada yang keliru, itu yang bisa kita komunikasi. Ya, 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 ya. Apa target-targetnya ini? Ya, ya, ke Target depannya. untuk target-target ke depannya, yang pertama kita bisa, semangat lagi dalam berlembaga, khususnya di Hmm, internal kampus. ya.
Kemudian yang ketiga membangun semangat teman-teman dalam, apa namanya, dalam perkuliahan. Ya, Di sisi lain kita berorganisasi di internal, kemudian kita juga tetap harus apa namanya, memperhatikan perkuliahannya kita. Kemudian target ke depannya kita bagaimana caranya supaya penerimaan mahasiswa baru ini sampai di bulan Agustus ini bisa berjalan dengan baik, semaksimal ya. semaksimal mungkin kita bisa Mhm, maksimalkan penerimaan mahasiswa baru ini. gitu ya. Kira itu juga menjadi harapan, pengurus-pengurus fakultas, Iya. ya. Pak dekan juga punya harapan begitu karena saya minggu lalu habis iya, masih, apa namanya, diskusi melalui podcast ini juga. Apa tantangannya? Ini juga yang terakhir barangkali, apa yang perlu disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lain? Apakah dia mahasiswa fakultas lain Tomakaka kah? Atau mungkin calon mahasiswa yang mau masuk ke teknik, ataupun masyarakat secara umum lah? Apa yang perlu disampaikan oleh seorang ketua BEM ini? Yang perlu saya sampaikan bahwasanya di sini dari segi keterbatasan karena pandemi, Ya, kita jangan pernah sekali-kali, apa namanya, merasa bahwasanya karena pandemi kita tidak bisa bergerak. Kita bisa bergerak, mampu kita bergerak di masa pandemi seperti ini, tapi tetap kita apa namanya, mengindahkan protokol kesehatan, kita tetap ya, menjaga jarak, ya, memakai masker, ya. ya, Itu kita tetap kita indahkan untuk, kesehatan itu kita sendiri. Yang di sisi lain untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas teknik, adik-adik saya 2019-2020, saya sampaikan bahwasanya, eee, tetap semangat dalam belajar. Belajarlah sebelum menjadi seorang pemimpin. Karena ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar, karena kita fokus untuk memimpin. Masya, luar biasa. Ada salah satu kata-kata yang saya dengar dari orang-orang yang hebat di luar, katanya, "Seribu singa akan kalah dalam pertempuran ketika dipimpin oleh seekor anjing. Tapi cukup 10 ekor anjing untuk memenangkan pertempuran yang dipimpin oleh seekor singa." Wih, kita tepuk tangan dulu ini. Ya, ini juga banyak masa-masa bayaran juga Iya. ini, ikut menonton ini. Kalau ketua BEM datang ke studio itu biasanya tidak sendirian, ya itulah. Iya. Jadi masih ada lagi? Ya cukup itu saja. Tetap belajar. Intinya tetap semangat untuk, belajar dan tetap, semangat untuk, eee, apa namanya, mengembangkan diri. Oke, saya kira luar biasa pesan dari, ketua BEM kita ini. Terima kasih Jaya sudah mampir ke sini. Kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya, kita tunggu karya-karyanya. Kami bersama pemirsa dari Tomahawk Channel tentunya akan, mendampingi kalau ada Iya, yang perlu didiskusikan, ada yang perlu didampingi, atau mungkin ada yang perlu dipublikasi. iya, Saya kira, zaman-zaman digital ini memang dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, yang tidak hanya, eee, terbatasi oleh kondisi-kondisi pandemi ini. Saya rasa, eee, saya, salut terhadap Ketua BEM Teknik. Kami juga menaruh harapan besar bahwa, karya-karya berikutnya adalah karya-karya yang lahir dari pemikiran yang hebat, lahir dari meja diskusi yang luar biasa, bukan hanya, impian-impian yang tidak melalui diskusi yang iya, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan salam sehat, bisa bertemu lagi, mampir lagi ke sini, iya. iya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.